Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'alana lana ilaihi tariqa wa sabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhana wa wa dalila wa ba'atha ilaina Muhammadan bin Abdillah mu'allima wa rasulah sallallahu alaihi wa ala alihi washabi bukrata wa asyila. Amma ba'd. Pada segenap teman-teman mata kuliah hadis dan gender, kemarin kita setelah melaksanakan UTS ada beberapa catatan sebelum nanti saya mulai membahas tentang tema. Yakni dalam UTS kemarin saya lihat dari teman-teman ketika mengirimkan resume, ada yang hampir semua makalah dicopas semua lalu digabungkan jadi satu. Ada yang sampai 10 halaman lebih. Ada harapan kami resume itu tidak terlalu banyak tapi mewakili isi. Lalu ada juga dari teman-teman yang resumenya kemarin dicopas apa adanya tanpa ada penambahan. Harapan kami kemarin ketika meresum makalah itu teman-teman melakukan sedikit analisis ataupun tambahan opini yang diselipkan dalam resume kemarin. Jadi itu tambahan sedikit tujuannya agar kita nanti dalam pemikiran itu tidak hanya tekstualis, tapi jika ada pemikiran tambahan dari kita yang menjabarkan atau istilah hadis itu mensyarahi hadis, kita mensyarahi makalah dari teman, menambahkan contoh yang mungkin kemarin saya sampaikan via YouTube ataupun via chat di grup ataupun voice note di grup, itu bisa ditambahkan. Mohon maaf mungkin kemarin saya juga belum menjelaskan sedetail itu, tapi resume kemarin setidaknya harapan kami teman-teman ikut membaca, dan baca itu menjadi salah satu bahan kajian bagi teman-teman agar paham betul terkait tema hadis dan gender ini. Salah satu referensi buku yang kami anjurkan buat teman-teman, yakni kalau teman-teman punya waktu dan ada kesempatan untuk meminjam di perpus ataupun meminjam di teman yang punya, ataupun jika ada rezeki lebih bisa beli, mungkin sesekali bisa dibaca sebagian buku Kiai Husain Muhammad seperti ini, Islam Agama Ramah Perempuan, lalu ada Perempuan, Islam dan Negara, dan juga buku karya murid beliau yakni Dr. Fakhiruddin Abdul Qadir. Kebetulan kami pernah acara bareng di Pekalongan. Beliau punya kitab senilai yakni 60 hadis tentang keadilan gender, itu juga buku bagus. Jadi kalau kemarin saya awal semester kemarin menganjurkan baca kitab yakni karya Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Said Tondawi dan Syekh Umar Hashim yakni Al-Mar'ah fil Islam. Ini saya tambahkan beberapa referensi buku yakni karangan Kiai Haji Husain Muhammad dan lalu karya dari Kiai Haji Fakhiruddin Abdul Qadir. Kalau pengen baca lebih lanjut lebih luas karya Aminah Wadud nggak masalah, Fatimah Yarnis nggak masalah, itu lebih baik. Ini sedikit tambahan referensi terkait catatan UTS kemarin dan persiapan untuk menghadapi UAS besok 2 bulan lagi. Dari tema hari ini yakni peran budaya dan hadis gender, tadi sudah disampaikan oleh makalah Mas Agas dan Mas Anwar, tapi hari ini dengan voice note saja tanpa rekaman video. Semoga makalah besok dapat rekaman via video biar lebih baik. Tadi juga dicontohkan dalam rekaman itu, tapi dicontohkan secara tekstual saja, kurang ada penambahan, sehingga harapannya besok dalam minggu depan makalah gak hanya membaca tekstual apa yang ada di makalah, tapi bisa menambahkan dengan bahasanya sendiri. Contoh besok bahas tentang hadis misoginis, tentang asal kelahiran manusia, itu gak hanya makalah dibaca, tapi dibaca dengan bahasanya sendiri, lalu ditambah dengan analisa sendiri, sehingga lebih tajam dalam pemahaman dan lebih memahamkan bagi teman-teman. Terkait peran budaya dan hadis gender, sebelum kita bahas terkait hadis gender, teman-teman tahu bahwa adanya Imamul Arba'ah, Al-Aimatul Arba'ah atau Madzhab 4. Imam 4 itu semua saling bersinambungan. Imam tertua yakni teman-teman tahu bahwa Imam Syafi'i itu lahir ketika Imam Hanifah meninggal. Abu Hanifah meninggal, baru Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Lalu ketika Imam Syafi'i lahir,
beliau belajar kepada Imam Malik. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Dulu Imam Syafi'i belajar kitab Al-Muwatta kepada beliau langsung dan hafal betul. Akan tapi dalam pemikirannya pun ternyata berbeda. Imam Malik beliau berada di Hijaz, di Haramain, pemikirannya dalam segi kitab, yakni beliau karena pengarang Al-Muwatta itu sangat berdasarkan dengan hadis-hadis Nabi. Tapi Imam Syafi'i selaku muridnya, karena beliau lahir di Gaza, Palestina, lalu beliau juga melakukan rihlah ilmiah di beberapa daerah, ada di Irak dan sebagainya. Beliau mempunyai dua qaul, qaul qadim, qaul jadid. Dari dua qaul itu tersebut akhirnya ada beberapa hukum yang dari Imam Malik terkadang berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Hambali, Imam Hambali berbeda dengan Imam Hanifah. Itu padahal sanadnya Imam Malik ya guru Imam Syafi'i. Tapi karena Imam Syafi'i melakukan rihlah yang berbeda di daerah berbeda, maka terkadang Imam Syafi'i membuat satu keputusan yang itu berbeda. Bahkan kalau qadim, qaul jadid, kalau dulu qaul qadim itu salat Jum'ah saja boleh, tidak ada orang 40 bawah. Tapi ada qaul jadid itu harus minimal orang Jumatan itu 40 orang minimal, itu qaul jadid. Itu berbeda karena apa? Karena perbedaan latar belakang budaya tempat yang ada ketika itu. Termasuk juga dalam hadis. Dalam hadis teman-teman juga bisa membaca dalam berbagai literatur terkait jilbab atau hijab. Itu awal mulanya kalau teman-teman baca di Al-Quran, ya ayuhan nabi qul azwajika wa banatika nisa'il mu'minina yudnina 'alaihim min jalabibihin zalika adna ay ya'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim. Seingat saya seperti itu ayatnya. Itu saja terkait jilbab itu ada beberapa riwayat bahwa itu ialah usul dari Sayyidina Umar, dan ketika itu melihat ada istri Nabi diganggu oleh orang-orang munafik, orang-orang yang tidak tahu. Ada yang mengatakan dalam bukunya Kiai Sumaud itu orang munafik, ada yang mengatakan tidak juga. Bahkan ada riwayat pulang dalam bukunya Kiai Husain Muhammad dari kitab tafsir tertentu, yakni hadis ayat itu dalam ayat lain, wara hijab zalikum adharu qulubikum wa qulubihim fas'aluhun min wara hijab. Itu di Al-Quran ada demikian. Itu menunjukkan ketika itu orang menghadiri pernikahan Zaid bin Jahsh, dan ketika itu orang-orang pada melihat beliau, dan ada yang ikut orang baik dan ada yang jelek, sehingga turunlah ayat itu juga untuk menjelaskan. Dalam perkembangannya ini azan, lalu sambil menjawab azan di kami azan. Jadi dalam perkembangannya ayat itu turun karena ada sebab. Hadis pun juga ada sebab, dinamakan asbabul wurud. Tadi ada pertanyaan dari teman sekelas, coba contohkan hadis yang mencontohkan, yang menjelaskan tentang perang budaya, hadis gender. Kemarin sudah disebutkan dalam makna kemarin, yakni ada salah satu hadis yang seingat kami, bunyinya la yufliha qaumun walau amruhum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya itu kepada perempuan. Hadis itu ditunjukkan ketika kerajaan Persia menyerahkan kekuasaannya kepada putrinya, ini perempuan, sehingga Nabi mengatakan demikian. Itu banyak pemahaman. Kalau teman-teman buka Google, ini saya sampaikan, lalu langsung baca, langsung pasti mungkin sebagian besar mengatakan nggak boleh pemimpin itu perempuan, nggak boleh bupati itu perempuan, nggak boleh presiden itu perempuan. Kalau nggak buka Google, kadang yang muncul tulisan awal itu tulisan orang-orang yang radikal. Contohnya saya menyebutkan sedikit karena tadi saya mengecek juga banyak mencontohkan juga ketika teman-teman ada browsing buka, lalu dilihat referensi ada Ibnu Baz, lalu ada referensi dari hadis-hadis Al-Albani, itu biasanya dari golongan kiri, dari golongan yang orang-orang radikal biasanya.
orang-orang Wahabi atau Salafi itu mereka sangat berbeda sekali. Kadang keputusan ataupun pemikirannya sangat bertolak belakang dengan pemerintah. Nah, itu kadang menjadi alat untuk menyerang. Tapi kalau kita belajar lebih lanjut, para ulama kita dari kalangan yang mungkin tidak Wahabi itu sebagian besar membolehkan. Itu bukan karena alasan yang ada di sini. Hadis itu masih perlu kita kaji lebih lanjut. Hadis itu bagaimana asbul wurudnya, asbul nuzulnya, lalu bagaimana sisi dari kontekstual ketika hadis itu turun, lalu bagaimana konteks sekarang, sehingga dulu sempat di Indonesia dipimpin oleh perempuan, yakni Ibu Megawati. Itu karena berbagai latar belakang yang panjang. Meskipun itu kontra, tebal. Ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan enggak, tapi ada yang membolehkan. Seperti sekarang Kementerian Perempuan, menteri banyak diisi oleh perempuan juga. Ibu Ida, ada Ibu Sri Mulyani dan sebagainya. Dan banyak lagi. Itu menunjukkan bahwa perempuan menjadi pemimpin, minimal dengan kepemimpinannya itu dia tetap berdasarkan atas dasar-dasar yang dipimpin dengan yang kuat. Jadi perempuan menjadi pemimpin itu masih debatable. Itu hadis itu karena budaya yang berbeda itu bisa berbeda juga. Karena latar belakang dulu ketika zaman di kerajaan Persia seperti apa. Termasuk teman-teman pernah sering ketemu habaib itu di daerah Yaman, di Tarim itu perempuan-perempuan sangat betul nggak boleh keluar di rumah belajar, dan itu sangat tertutup sekali. Kalau teman-teman pergi ke daerah Arab Saudi itu sama-sama di Timur Tengah, itu Arab Saudi perempuan sekarang malah sudah ada yang menjadi penjaga di bandara. Di bandara itu banyak perempuan penjaga ikut yang bekerja di sana. Nah, kalau di Tarim memang beda sekali, perempuan sangat tertutup. Termasuk lagi kalau teman-teman mungkin pernah berhubungan dengan perempuan dari negara lain, itu sama-sama Islam, yakni dari Pakistan ataupun dari Turki, ataupun kalau teman-teman pernah umroh atau umrah haji atau pernah bertemu dengan berbagai perempuan dari berbagai aliran dan dari berbagai negara, itu cara berpakaian mereka sangat berbeda. Orang Pakistan ketika kami pernah ketemu itu kakinya ada yang kelihatan ketika sholat, ada yang sangat tertutup rapat, ada yang terbuka sedikit, dan itu mereka punya dasar masing-masing. Itu pun mereka punya dasar riwayat kitab yang masing-masing, dan itu ada perbedaan karena apa? Karena dalam pemahaman ayat tersebut masih debatable. Banyak ulama yang mengatakan berbeda dan memahami berbeda. Karena itu kita kalau mengaji hadis, perbedaannya mahasiswa dan siswa itu, kalau mahasiswa itu kalau ada orang yang nggak sesuai jangan langsung kamu salah, kamu beda, kamu kafir, nggak gitu. Mahasiswa yang bagus, ada yang kurang sesuai, kita pikir terlebih dahulu, kita analisis dulu itu orangnya seperti itu, dia pakai kitab apa, dia pakai dasar apa, nggak langsung menjustifikasi itu salah, itu beda. Kali saja kita mungkin yang kurang bacaan, kali saja mungkin dia punya referensi kitab yang kita belum tahu. Nah, itulah sedikit tambahan dari kami. Jadi kuncinya kita sebagai mahasiswa tetap banyak-banyak membaca, sehingga kita tidak mudah untuk menjustifikasi seseorang yang melakukan hal yang agak berbeda dengan tradisi kita, karena kadang beda daerah itu beda tradisi, dan itu mereka melakukan itu pun juga sebagian karena punya dasar. Demikian dari kami, sedikit tambahan, silahkan lanjutkan diskusinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.